Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang yang dikehendaki. Kalau Allah sudah berpaling kepada naudzubillah min dzalik, maksudnya Allah berpaling kepada dirimu, itu apakah contohnya itu apakah dia susah untuk menjalankan perintah Allah, Pak? Dan contoh Allah berpaling kepada seorang hamba itu contohnya seperti apa, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, memang di Al-Qur'an itu wonten kalimat ngeten. Ya, yahdi mayyasha, Gusti Allah niku paring pituduh hidayah kepada yang dikehendaki. Yudhillu mayyasha, Gusti Allah menghinakan, menyesatkan orang yang dikehendaki. Ada pula Allah berpaling dari hambanya. Ini maksudnya gimana semuanya itu? Niki sakjane ngeten nggih, Gusti Allah niku kepada semua hambanya diberi kesempatan yang sama untuk beriman kepada Allah, untuk melaksanakan syariat Allah. Semuanya sama, semua manusia dan jin diseru untuk kepentingan itu. Tapi wonten tiyang sing boten purun, menentang, melawan syariat Allah sehingga dia disesatkan Allah. Jadi orang terus wong iki lahir tak sesatke, mboten ngoten. Semua orang lahir punya potensi yang baik. Bahkan tenggene alam arwah rumiyin sedaya tiyang niku pun janji kalih Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah kepada semua roh. Qalu, semua roh menjawab, bala syahidna, leres Gusti panjenengan niku pangeran kula. Lha niki sakbare turun di dunia sebagai sosok manusia, ternyata tidak setiap orang mau menerima Allah sebagai Tuhan. Disuruh beriman tidak mau, disuruh percaya hari kiamat tidak mau, disuruh percaya Al-Quran tidak mau, disuruh percaya Rasul tidak mau, akhirnya dia disesatkan Allah. Soalnya dikandani angel kok. Niku. Kandani angel. Sama kalau kula jenengan tersesat nih Semarang, kemudian tanya pada Pak Polisi kula badhe teng Kaliwungu dalane pundi? Pak Polisi bilang merono terus lurus, nanti belok kanan, ya, baru nanti ikuti jalan raya. Tapi kula jenengan rak gelem, dikai petunjuk mboten purun. Wah, rono kok ngetan tekan ndi kok disesatkan. Akhirnya milih jalan sendiri. Nah, seperti ini apa? Dia tersesat, disesatkan oleh karena tidak mau mengikuti petunjuk. Sami kula jenengan pun diturunke Al-Qur'an, kula jenengan pun diutus Rasul, para alim ulama, syariat telah diberlakukan. Tapi nek kula jenengan mboten manut, istilahnya Tuhan akan menyesatkan. Wong kon manut mboten purun. Nah, seperti itu. Jadi yang memberi petunjuk juga Allah. Nek kula jenengan kok kersa nurut dawuh Gusti Allah, berarti kita menuruti petunjuknya, kita akan dapat hidayah. Kon rono, kon rene, akhirnya akan dapat petunjuk. Mulane disimpulke nika wau, yudhillu mayyasha, Allah menyesatkan orang yang dikehendaki. Masalah kandanane angel niku wau. Wa yahdi mayyasha, akan memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki karena dia mau menerima nasihat-nasihat Allah. Seperti itu. Bagaimana kalau Allah berpaling? Karena Allah ini sudah perintah hal yang baik tapi tidak diikuti, maka Allah wis ora nganggep meneh. Bahkan besok di akhirat Gusti Allah mboten kersa napa menghadap dan tidak mau berbicara kepada orang seperti itu. Dijak ngomong wae ora besok niku.
Masalahe teng donya wis diparingi pinten-pinten petunjuk boten purun nampi. Bahkan nanti mata ini akan buta, telinga akan tuli karena di dunia tidak mau menurut nasihat-nasihatnya Allah. Nanti akan seperti itu. Terus maksudnya ngoten nggih, ampun dipahami nek wong lahir iku terus iki sing tak sesatke, pokoke piye-piye kowe tetep sesat, ora ngono. Iki sing tak paringi petunjuk bagaimanapun dia pasti mboten ngoten. Kula jenengan ada kesempatan untuk menerima syariat Islam ini. Setiap orang ada kesempatan itu. Lah nek badhe nolak nentang nggih monggo resiko. Nggih. Nah niku nggih maksude ngoten. Monggo wonten malih Pak Mardiono nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tadi berkait masalah terbit terbenamnya matahari ada dua tempat, sehingga musim pun berbeda. Ada musim panas, ada musim dingin. Bagaimana dengan di Eropa, di Australia sana, di Queensland yang punya musim beragam, ono musim semi, ono musim gugur, ya. Apa nih Pak? Ya, salju dan salju. Nek kene udan salju pisan iki terus atape do bolong nggih. Ning kono bolak-balik wis karek tuku sirup ya, es karek. Ya. Nah niki bagaimana, apakah ada keterangan seperti itu yang disebut Al-Qur'an ini wilayah daerah yang normal yang dilintasi oleh garis hatulis tiwa. Ini yang normal standar. Yang ekstrim selatan sana, yang ekstrim utara sana itu bagiannya tidak banyak, ya. Ya, yang dicontohkan ini bukan berarti hanya seperti ini, ya. Ada musim yang lain-lain meskipun tidak disebut, tapi itu juga merupakan satu tanda kebesaran Allah. Semacam ini pula dalam Al-Quran sering disebut hewan onta, sering disebut kurma anggur, ngoten nggih. Kenapa tidak nyebut buah pisang, buah durian, utawa binatang mriki sing sae napa? Kok onta ya? Karena sesuai dengan ayat itu turun. Di sana itu onta menjadi alat transportasi yang memang dikenal banyak orang. Kok ora disebut pesawat terbang atau liyane? Ya. Kenapa disebut anggur, disebut napa nih kurma? Karena memang itulah contoh-contoh yang real yang bisa dilihat saat itu. Bukan berarti buah-buah yang lain dinafikan boten. Ini hanya sekedar contoh. Maka terbit terbenamnya matahari dua ini yang mengandung dua musim telah disebutkan dalam surat nopo niki nggih Quraisy, ya. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i washaib. Mereka mengadakan perjalanan di musim asyita washaib, musim penghujan, musim dingin dan musim panas, ya. Musim dingin panas itu normalnya dua niki. Iso ndadekke musim dingin ada di dana salju, musim dingin masa napa Pak? Semi, ya niki. Musim panas menjadikan gugur. Lah itu kan hanya tambahan-tambahan dari yang pokok. Dados niku ini contoh yang normal utama yang ada di garis hatulis tiwa. Ngoten nggih. Setunggal malih monggo Pak Slamet.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya Pak Ustaz, masalah fenomena alam, pergeseran, pergerakan, perubahan, perubahan, contohnya seperti posisi matahari. Yang saya tanyakan, musim penghujan dan musim kemarau banyak perubahan. Aturan musim kemarau turun hujan dikarenakan ini faktor apa Pak Ustaz? Terima kasih, mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya, mestinya musim itu kan kalau penghujan hujan terus, ya, tidak terjadi panas yang tinggi. Kalau musim kemarau ya mayoritas kemarau terus, tidak ada hujan yang turun, mestinya ngoten nggih. Kenapa sekarang tidak tertib musim ini? Kadang musim kemarau masih terasa panas, musim kemarau masih ada hujan, ngoten Pak nggih. Musim penghujan kadang-kadang panas ora karuan. Kenapa seperti ini? Inilah iklim sudah mengalami perubahan. Mulanya menjadi isu dunia, isu global bahwa bumi ini semakin panas. Karena apa? Karena banyak tanaman yang ditebang, pemukiman yang semakin luas, dan juga dampak dari polusi udara menyebabkan iklim berubah. Nek zaman riyen, zaman awake dhewe sik cilik-cilik nih kok. Nek rendeng ya sudan terus nggih, panase sithik-sithik. Nek bulan Oktober wis Oktober mulai musim penghujan nggih. Niku 6 bulan nggih. Nek zaman biyen pakem sehingga orang tani ki waya rendeng ngantur. Beberapa waktu mboten ngoten, dikira wis musim rendeng penghujan, ternyata setelah nebar benih tidak turun hujan. Kacau. Apa sebabnya ini? Ya gunung-gunung dibongkari, laut-laut diuruk, polusi di mana-mana, penebangan liar terjadi. Ini menyebabkan iklim tidak lagi pakem, ngoten Pak nggih. Dados kula njenengan iki musim rendeng kadang panase wingi yo ngantos kados ngoten. Ya, sangat tinggi karena iklim tidak lagi ya napa niki pakem pun boten tepat. Ini pemanasan global warming yang terjadi di dunia ini mengakibatkan kacaunya kehidupan. Pak tani yo kacau, para nelayan kacau, sehingga ekonomi pun terpuruk karena iklim yang tidak menentu. Oh, tambah tunggal malih nggih, tunggal nggih. Pertanyaan terakhir, Pak. Nggih. Ini di surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 78 yang hampir separuh ayatnya itu dengan kata-kata atau kalimat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat atau surat turun kepada Nabiullah Muhammad pasti ada yang melatar belakangi kenapa ayat itu diulang-ulang atau penekanan ayat. Apakah yang melatar belakangi ataupun asbabun nuzulnya sehingga ayat ini harus diulang-ulang? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya ada pengulangan berkali-kali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, asbabun nuzulnya apa? Ngoten nggih. Ayat Al-Qur'an kebanyakan itu memiliki asbabun nuzul kebanyakan. Tapi ada pula ayat-ayat yang tidak diawali dengan asbabun nuzul. Termasuk ini kula dereng buka kitabe ya, apakah ada yang melatar belakangi sampai Allah berulang kali? Niki mengke kula jawab
akad depan, tapi yang jelas setiap kenikmatan diberitahukan, Allah mengucapkan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ini merujuk kepada banyaknya manusia yang tidak bersyukur atas nikmat Allah. Kata kuncinya itu. Banyak orang yang tidak mau berpikir sehingga dia mau bersyukur kepada Allah. Maka ini diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Lah nanti kejadian khususnya apa? Kula mengke tak buka kitab Asbabun Nuzul. Insyaallah pekan depan nanti akan disampaikan. Ngoten nggih? Kadosipun cekap, monggo kita akhiri. Yang pertama mendoakan teman sahabat kita, satu adalah Bapak Sodikin dari Sragen. Beliau ini aktif infak untuk yatim piatu di tempat kita, sedang mengalami sakit jantung. Yang kedua Bapak Muhammad Latif yang diambil ginjalnya, ginjal itu kalih dijupuk siji kantun setunggal. Semoga diberikan kesehatan yang sakit ini. Walima qasidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dipun waos doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bilih wonten kirang nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.